Kalau butir itu kopi paginya kita nih, kita dampingin teman-teman untuk ngopi pagi di butir. Nah, kalau rilah itu adalah jalan pulang menuju Baitul. Assalamualaikum Yeah. warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya yang Waduh. sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih ya sudah membersamai Umi dan Ambu. Dan yang belum hadir silahkan juga boleh dikabar-kabar ya sama teman-teman, di share-share yang sudah hadir. Silahkan share ke sebanyak-banyaknya. Insya Allah ini setiap obrolan selalu memiliki makna yang dalam ya. Betul. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Ambu. Ya, Masya Allah, pagi hari ini pembahasannya lebih agak berbeda ya dari biasanya, gitu kan. Biasanya kita ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di keseharian dan hot issue yang terjadi. Nah, sekarang ini kita bincang-bincang tentang Baitullah ya. Dan di sini bincang-bincang tentang Baitullah itu hakikatnya pastinya kita ada keterkaitan dengan hal-hal yang akhirnya membuat kita menjalani hal ini ya. Mungkin nanti Umi bisa sharing sedikit nih apa yang akan kita bahas ya. Silakan Umi. Ya, oke. Ambu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah dari 2013 ya, 2013 artinya kita sudah mau menjelang 12 tahun, mungkin 12 tahun kita istiqomah mensiarkan Baitullah gitu. Dan ini bukan waktu yang sebentar gitu ya untuk kita mampu istiqomah, karena orang-orang yang tidak dibekali mental yang kesanggupan mental yang luar biasa menjalani ini udah kemana gitu ya Ambu, mungkin di tahun pertama bahkan di bulan-bulan pertama sudah menghilang gitu. Apalagi ketika misalnya setiap orang tuh di fase-fase perjuangannya tuh nggak sama. Ada yang seperti Ambu mungkin harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan jamaah, menghantarkan jamaah ke Baitullah gitu kan. Ada juga yang baru 1-2 minggu ternyata Allah sudah titipi, sudah amanahi, dan itu yang menguatkan kita. Sebetulnya apakah betul, apakah benar memang kuncinya tuh di situ. Jadi hanya ketika closing gitu kan, hanya ketika closing orang akhirnya mendapat penguatan dan kemudian dia mau istiqomah melaksanakan ini gitu ya. Jadi kita sama-sama kaji bareng-bareng seperti apa esensinya. Kak Imas Widyaningsi, Assalamualaikum. Terus Kak Rahma Ramlah, Kak Tina Are, Kak Jobaidah, terima kasih sudah bergabung. Seperti itu Ambu, karena kan masing-masing orang ternyata dengan problematikanya, dengan ujiannya sendiri-sendiri. Jadi keistiqomahan itu betul-betul diuji di sini gitu ya. Karena orang kalau udah mengambil ini sebagai katakanlah profesi ya Ambu ya, profesi atau apa ya, pokoknya sesuatu yang di sini kita bersandar bahwa ya Allah ini langkah jihadku, ini langkah langkah ikhtiarku, tapi ibadahku juga, tapi ya Allah jika boleh aku menyandarkan ini sebagai maisahku gitu ya. Maisah itu ladang mencari nafkah, seperti itu Ambu. Silakan Ambu. Seperti apa pada saat ini banyak orang yang masih belum paham ya tentang Pesiar Baitullah gitu. Masih banyak yang belum ngerti sih sebenarnya. Karena kan memang keterkaitannya itu kayak yang sesuatu profesi yang hampir mirip kayak ustadz sama ustazah ya. Ada Kak Ani, ada Kak Siti Aisyah, thank you ya. Terus di sini kalau misalnya kita bahas itu kan adalah tentang bagaimana kita menjadi perpanjangan Nabi Ibrahim alaihissalam, kan ceritanya kayak gitu ya. Cuman di sini tuh keterkaitannya itu ada yang namanya faedah nih gitu kan. Ada yang namanya faedah, ada yang namanya penghasilan yang kita dapat kalau nanti misalnya ada yang daftar gitu kan, umroh melalui kita gitu. Nah ini tuh jadinya kayak agak-agak rancu gitu kan. Jadi sempat rancu gitu kan. Emang kalau misalnya kita perpanjangan Nabi Ibrahim terus kita nggak dapat faedahnya bisa gitu.
Emang dulu Nabi Ibrahim dapat gitu faedahnya ketika sama Allah disuruh untuk menyeru umat manusia gitu kan untuk datang menunaikan ibadah umroh dan haji gitu pada saat itu, apakah langsung dapat faedah gitu Nabi Ibrahim gitu kan ya? Ya caranya beda. Iya. Kalau dulu kan Nabi Ibrahim bosnya tuh langsung sama Allah kan Mi. Beliau kan langsung ngobrolnya tuh sama pemegang Ka'bahnya kan gitu. Ya cara mendapatkan faedahnya untuk Nabi Ibrahim ya beda. Salah satunya kan doa-doa yang dikabulkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai sekarang ini kita rasakan ya. Dimana di tempat yang tandus itu kita tidak merasa kekurangan air karena ada air zam-zam di situ. Kita tidak kehabisan buah-buahan, makanan selalu berlimpah gitu kan ya. Orang-orang semakin banyak yang datang, gedung-gedung semakin tinggi gitu kan. Ya itu kan artinya kesejahteraan yang diminta oleh Nabi alaihissalam di tanah Ka'bah yang begitu gersang itu Allah kabulkan. Itu kan faedahnya ya Mi ya, gitu kan. Iya, Nah, kalau misalnya kita, mungkin karena kita ada ukurannya, gitu kan, ada ukurannya yang dimana di situ kita harus kaitannya tuh sama penghasilan, akhirnya jadi ngeblunder itu tuh gitu Mi. Jadi kayak yang ketika kita nggak closing gitu kan, sebutannya anak-anak kan gitu ya, ketika nggak dapet, ketika teman-teman nggak dapat jamaah gitu, langsung ngedrop gitu karena kaitannya dengan kebutuhan. Nah, ini nih yang pengen kita obrolin ya. Barangkali ini teman-teman nih ya kalau misalnya ada yang lihat ini bahasin apa sih? Ini bahasin profesi kita gitu. Kita lagi cerita nih tentang profesi kita. Semoga teman-teman mendapatkan asupan baru gitu tentang profesi ini yang bisa dibilang profesi ini mungkin rada langka tapi sekarang tambah banyak sih kalau misalnya teman-teman perhatikan. Banyak, ya. Iya. Ini di antara salah satunya yang hadir juga pagi hari ini tertarik dengan profesi ini dan karena kita kalau ibaratnya gini, kalau kita berprofesi sebagai pekerjaan yang sifatnya tidak berkaitan dengan hal-hal yang baitullah, kayak berkaitan langsung dengan hal-hal yang sifatnya religian gitu ya, seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita ada fase di mana kita lelah, capek gitu. Jangankan seperti itu ya, di sini aja kadang ada fase lelah. Tapi teman-teman perlu dipahami bahwa sebenarnya perintah ini kan diberikan kepada Nabi Ibrahim itu untuk disebarkan ke semua umat muslim di dunia gitu ya, di umat. Kebayangkan gitu. Kita bisa ngebayangin jika jika tugas yang Allah kasih itu hanya dipikul oleh Nabi Ibrahim gitu, tanpa kita tuh menjadi penyambungnya gitu ya Bu. Jadi sampai Nabi Ibrahim saat itu memiliki keraguan gitu kan, keraguannya Allah, mana mungkin aku bisa menyerukan kepada seluruh umat muslim gitu di dunia ini gitu, untuk mereka datang ke sini sementara aku memiliki banyak keterbatasan. Ya seperti itu. Jadi levelan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah sama Allah betul-betul diberikan pastinya kelebihan gitu ya, kemuliaan gitu, masih merasa rendah diri gitu dengan perintah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Widya, kasih Pak Aulia. Jadi apalagi kita gitu ya, kalau kita mikir ya Ambu ya, apalagi kita punya apa gitu, kita punya bekal apa ketika kita harus menyeru. Karena bayangkan, baru aja kita bercerita tentang Baitullah, orang tuh sudah mengklaim, sudah langsung mengklaim kita bahwa kita tuh kayak ustazah. Bener nggak Ambu? Sering nggak kayak gitu? Iya kan, betul. Padahal kita tuh dengan segala keterbatasan yang kita punya gitu. Terima kasih. Banyak keterbatasan yang kita punya, kita benar-benar kita menyadari, apalagi contoh nggak ada basic pesantrenan misalnya Ambu, nggak ada basic kita tuh misalnya di dalam rumah dididik oleh seorang orang tua yang dia benar-benar paham agama, katakan seperti itu ya Ambu ya. Tapi kita benar-benar dibentuk diri kita itu untuk menjadi ibaratnya perpanjangan tangan, yang bahasa yang sering kita sampaikan itu ya, perpanjangan tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini memang kalau kita mau maknai ini tugas mulia ya, jadi perlu dipahami oleh para pesiar Baitullah bahwa ini tuh adalah tugas mulia
Kalau kita ibaratnya gini, Ambu, Mm. kalau kita yang diberi hidup, Waalaikumsalam. Nazkido Sopi. Silakan. kita yang diberi hidup sama Allah, kita diberi nafas, kita diberi kesempatan untuk hidup di bumi ini, gitu kan, di bumi Ya. ini. Kemudian kita dijamin rezekinya oleh Allah. Tapi kemudian ketika Allah menugaskan sesuatu, kita menolak. Gimana tuh rasanya? Ya, gimana tuh rasanya? Kata Allah, ada nggak bumi yang akan menampung engkau gitu kan, untuk selain sini hidupmu gitu. Tapi sayangnya Allah tuh baik banget, Ambu. Allah tuh nggak pernah nanya kayak gitu. Ketika kita luput, ketika kita nggak menghadap Allah, ketika kita menjauh gitu, bahkan nggak pernah menemui Allah, Allah tuh masih nunggu kita dan memberikan rahmatnya untuk kita gitu di dunia ini. Maka kalau kita tidak memahami itu, sayang banget gitu. Sepertinya selevel Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau masih membutuhkan penerus-penerusnya gitu untuk meneruskan bagaimana Baitullah itu bisa bisa dimakmurkan gitu, Ambu. Iya, setuju banget Umi, karena kan memang sepertinya ini nggak pernah mati ya. Semakin banyaknya travel umroh haji, mereka tuh juga semakin banyak membutuhkan para pensiar Baitullah. Semua segala sesuatunya tuh kan pasti atas izin Allah ya. Berarti memang Allah Maha tahu gitu. Berapa banyak kebutuhannya beliau gitu ya, kebutuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dibantu bagaimana kita menyeru yang namanya rumahnya Allah gitu. Nah ini tuh sebenarnya Umi, kadang-kadang nih kita nih ya, ketika kita pengen tertarik gitu ya, tertarik dengan undangan yang misalnya Umi sebarkan gitu. Kita di sini bisa umroh gratis loh. Caranya gimana gitu? Caranya kita syiar gitu kan, kata Umi teh, syiar aja, yuk kita bantu gitu, kita temenin gitu. Nah, mungkin di sini ada efek yang seharusnya tuh kita sampaikan dulu, tapi tidak semua langsung daftar ya gitu kan. Karena kita di sini butuh proses, butuh pembelajaran. Nah, salah satunya yang harus kita sadarkan itu adalah sebenarnya kita ini cuman alat, Umi. Jadi kan perpanjangan itu kan kayak kita megang tongkat dipanjangin gitu kan, berarti kan kita tuh sebenarnya alat gitu kan. Nah pada saat itu kita hanya menyampaikan aja gitu, kayak kemarin nih aku terinspirasi dari ceritanya Teh Ani gitu. Aku kaget nih, Teh Ani tiba-tiba datang ke sini gitu kan, kayak kira teh ada apa gitu ya, ada berita penting atau ada yang mau daftar umroh kan, biasanya begitu. Oh ternyata ini aja pengen sharing gitu kan. Jadi beliau ini kemarin itu baru ketemu teman gitu kan ya, ketemu teman, udah lama nggak ketemu, niatnya sih nggak akan ngobrol apa-apa, kata beliau tuh, cuman pengen silaturahmi aja, ketemu bestie gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Baru aja duduk gitu, dia tuh udah yang difikirkan dia tuh masa lalu lah, cerita-cerita yang akan berkembang gitu kan. Temennya malah ngobrolin langsung nanyain berapa harga paket umroh Mi. Langsung gitu. Ya Allah. Umroh berapa sih harganya? Terus kayak gimana? Apa gitu kan? Jadi yang tadinya bener-bener nggak dia siapkan gitu kan? Akhirnya karena udah banyak ilmunya ya Teh Ani bisa menjawab gitu ya. Salah satunya adalah beliau bertanya tentang circle-nya Teh Ani dulu kan. Jadi ada temen, dia juga kenal sama temen ini gitu. Nah temennya ini tuh udah nabung umroh sama Teh Ani gitu. Nah Teh Ani tuh jadi menceritakanlah temennya yang udah nabung umroh, terinspirasilah ceritanya orang yang dikunjungin sama Teh Ani itu. Ya akhirnya insya Allah closing mau nabung umroh gitu nih, karena dia baru tahu kalau ternyata umroh tuh bisa nyicil, katanya tuh gitu. Dia kira tuh kalau nggak berangkat dulu ya pakai dana pembiayaan, harus benar-benar punya uang cash gitu. Karena dia sendiri udah diajak-ajak terus sama ibunya tuh udah sepuh katanya kan, pengen umroh ditemenin sama anaknya gitu. Nah dia tuh jadi ada kekhawatiran lah gitu ceritanya, maka memaksakanlah diri ceritanya pengen berangkat gitu dengan mulai menabung. Nah gitu. Nah itulah hakikat dari alat gitu Mi. Jadi kalau alat mah gitu kan, melihat muka Umi aja langsung Ka'bah gitu kan yang diingat gitu Mi. Thank you Kak Widya, thank you Kak. Tap layarnya.
Jadi gitu ya teman-teman. Kadang gini, itu kan sebenarnya panggilan hati ya, panggilan hati gitu. Iya. Setiap orang memiliki setiap orang hadir di muka bumi ini, ibaratnya terlahir ke muka bumi ini lewat rahim ibu Iya. kita gitu. Allah tuh mengisyaratkan apa ya? Tugas apa yang akan diemban sama masing-masing diri gitu. Tinggal ketika mendapat peluang kesempatan, apakah tugas itu akan diambil. Karena dulu sejatinya Allah itu ketika menciptakan langit, bumi, kemudian manusia, kan semuanya udah diciptakan tuh Ambu. Iya, Diciptakan, betul. diciptakan, baru manusia nih. Jadi setelah semuanya ada, perangkat-perangkat yang akan membantu manusia itu untuk bisa survive di alam semesta ini, baru manusia diciptakan. Nah, kemudian ketika di alam sulbi, di alam ruh, Allah itu pernah bertanya kepada bukan manusia saja, tapi kepada alam semesta, kepada bumi, kepada langit, betul. kepada kepada gunung gitu ya, kepada pohon-pohon, kepada siapapun, pokoknya kepada semua makhluk yang Allah ciptakan. Jika aku perintahkan engkau untuk memikul bumi ini, terus siapa yang ini gitu, yang sanggup? Satu pun tidak ada yang sanggup, aku mau itu bumi, langit, gunung, pohon, udara, segala macam, tidak ada yang sanggup memikul. Dan saat itu cuman manusia yang mengatakan aku, gitu kan? Artinya sebelum kita lahir, sebelum kita hadir di muka bumi ini pun, kita itu di alam sulbi itu sudah menyanggupi itu gitulah. Itulah kesombongannya manusia ibaratnya ya gitu. Sudah menyanggupi itu, sesuatu yang sama malaikat aja tidak disanggupi gitu. Tidak disanggupi untuk memikul bumi dan seisinya ini gitu ya, memikul pertanggungjawaban memelihara bumi ini kan. Bumi ini dihadirkan oleh Allah untuk manusia, untuk seluruh manusia, tapi untuk dipelihara gitu ya, untuk diambil kebermanfaatannya gitu ya. Seperti itu. Dan saat itu cuma manusia. Ada sih sebenarnya kalau ngobrolin kekurangan, memang semuanya juga memiliki keterbatasan kan, Umi. Kayak misalnya Nabi Ibrahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam gitu. Itu tuh kan mereka sebenarnya manusia juga gitu kan. Tapi sama Allah ya mereka sudah diciptakan sebagai nabi dan memiliki banyak mukjizat dan apalah yang sama Allah tuh diberikan kepada mereka gitu ya, untuk membantu manusia supaya menyembah Allah lah gitu kan, intinya kan seperti itu gitu. Dan mereka itu memiliki keterbatasan, kayak Rasulullah tuh nggak bisa baca kan Mi ya, tapi beliau mampu memiliki ayat-ayat Al-Quran gitu kan, yang ketika disusun oleh para sahabatnya itu kan ayatnya tuh sampai ribuan gitu kan ya Mi, dan beliau hafal gitu kan, ya itu kan atas izin Allah beliau bisa seperti itu gitu. Dan itu disampaikan untuk kita semuanya agar kita punya bekal dengan itu gitu. Nah, maksudnya gini, ketika kita menjadi pesiar Baitullah, bukan berarti kategori kita tuh harus jadi sosok yang benar-benar seperti ustadz-ustaznya atau seperti Umi lah ya, yang memang Umi memiliki basic seperti itu, enggak juga gitu. Kadang-kadang gini Mi, ada contoh kecil lah. Saya dulu pernah ada mitra, ibu rumah tangga banget, ibu rumah tangga. Kalau ngomong tuh nggak enakan Mi. Kalau kita denger juga kayak ngobrolnya tuh kayak bergumam gitu. Tapi beliau closingan jamaahnya banyak banget nih. Tiap bulan tuh ada closingan jamaah gitu. Sampai kita tuh penasaran gitu ya. Ada salah satu dari sahabat kita gitu, pengen banget gitu ngedenger kalau dia closing tuh kayak apa gitu kan. Terus kita tuh pernah ikut tuh, beliau ngajakin saya sama Abah waktu itu ketemuan sama salah satu jamaahnya. Ngobrol lah kita tuh ceritanya gitu. Terus aku nanya gitu kan ke si ibu tersebut, Bu, waktu ibu ditawarin umroh sama teh ini, kata aku teh, itu tuh ibu kenapa bisa tertarik? Emang ibu waktu itu ngerti waktu ibu dapet informasi? Nah si ibu ini tuh jawabnya gini, coba Mi. Enggak, aku nggak ngerti apa yang beliau omongin aslinya, Teira katanya. Saya tuh nggak ngerti gitu, beliau ngomong apa gitu. Tapi yang jelas saya memang waktu beliau datang, saya memang udah pengen umroh sama ibu saya, katanya tuh gitu.
Jadi saya tuh pas beliau yang datang, beliau yang nawarin, ya udah aja saya tertarik gitu kan. Nah, ngertinya itu ketika ketemu sama saya gitu, Mi. Ketika ketemu sama saya Jadi baru kadang ngerti katanya gitu. Masya Allah, itulah caranya Allah ya, Mi, gitu loh. Jadi sebenarnya jadi yang penting kan kita mau bergerak doang sih, Mi, sebenarnya. betul. Jadi kekuatannya adalah di niat ya, di niat. Jadi teman-teman ketika kita meniatkan lurus, niatnya lurus untuk membantu sebanyak-banyaknya orang, untuk bisa hadir di tanah suci, ya kita dengan sendirinya kita mengambil peran sebagai perpanjangan tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Maka Allah tuh punya berbagai cara gitu untuk bisa menghadirkan jamaah untuk kita gitu. Enggak harus selalu dalam keadaan sempurna gitu, dalam kayak cara skill berkomunikasi sempurna. Buktinya ketika Allah ridho gitu, Allah mempertemukan juga dengan cara terbata-bata, bahkan nggak paham apa yang diomongin, tapi dipertemukannya dengan orang yang tepat, yaitu orang yang memang sudah sangat berniat ke tanah suci kan, seperti itu. Jadi teman-teman, tugas kita mah hanya jalan ya, Ambu ya. Iya, jalan. Tugas kita learning by doing lah, Umi, gitu kan. Semuanya juga begitu. Sambil kita terus memantaskan diri, dan Masya Allah Umi juga terharu banget gitu, kayak ya Allah, rezeki darimu itu tidak selalu berbentuk uang ya gitu. Jadi hari ini mungkin saat ini teman-teman atau Umi atau siapapun tidak sedang berkelimpahan secara material, secara uang. Tapi ketika Allah hadirkan tim misalnya yang dia dia bertumbuh mindsetnya, tumbuh kesadaran spiritualnya gitu. Selama ini kita bimbing tapi belum gitu, masih bergelut dengan persoalan yang itu nggak ada habis-habisnya. Tiba-tiba siapa sih yang mewahyukan hidayah itu? Kan hanya Allah ya, Ambu gitu. Mungkin obrolan kita kemarin itu masih tertutup karena hidayah belum sampai gitu. Ketika tiba-tiba Allah kasih hidayah tuh, kayak apa-apa yang diomongin Umi kemarin lalu tuh diulang-ulang sama dia, seolah-olah itu tuh jadi mindset dia gitu. Bayangin gimana bahagianya. Ya dia bilang ya Mi, bismillah ya, aku niatkan semuanya lillahi ta'ala karena Allah. Pokoknya aku berjuang di sini supaya aku Allah mudahkan bisa ke tanah suci. Bukan hanya itu, tapi aku bisa jalan sebanyak-banyaknya orang untuk bisa hadir di Baitullah. Terus akhirnya memantaskan diri, ibaratnya kayak contoh-contoh kecil sebenarnya, Ambu, kayak jas yang sebetulnya itu jas dengan properti lain, terus dia ganti jadi properti itu kan sebenarnya karena rasa yang tumbuh di dalam hatinya, mulai tumbuh kecintaan dia terhadap si Arba itu loh, kayak gitu. Itu kayak buat Umi mah itu rezeki besar gitu ya. Jadi ya Allah, tertumbuhkan terus gitu rasa ini di dalam hati-hati para pesyiar Baitullah gitu, mau itu tim Umi atau bukan gitu ya. Karena sebenarnya itu tuh hal termahal yang kita miliki gitu. Bayangkan ketika misalnya itu dicabut sama Allah, kita udah tidak lagi cinta Baitullah, udah gak lagi cinta sama Allah, dan kita ngerasa gini, Ambu, mungkin selama ini untuk dekat dengan Allah tuh kita kayak berat, tapi dengan kita berkomunitas di sini, di komunitas pesyiar Baitullah, kita tuh ngerasa ada media, ada jalan untuk kita bisa berdekatan, untuk kita bisa bercengkrama, untuk kita bisa membangun komunikasi dengan Allah gitu. Iya, betul. Karena ketika profesi yang mendekatkan kita kepada Allah ya, profesi yang mendekatkan kita kepada Robnya, itu tuh di sini. Karena kan nggak mungkin nih kita bicara tentang Baitullah tapi nggak rajin sholat misalnya gitu kan, atau kita nggak pernah duha, atau nggak pernah tahajud, atau jarang puasa gitu kan. Ya itu kan pastinya dengan sendirinya membentuk
membentuk diri gitu kan Mi. Kayak aku juga kan akhirnya tuh bebenah sendiri gitu kan. Iya. Mulai dari tampilan kita yang hijabnya lebih ke syar'i gitu kan. Itu tuh udah dengan sendirinya gitu Mi, tanpa kita perintahkan tentang dakwah itu gitu. Karena semuanya tuh ada di Iya. dalam komunitas kan gitu. Nah, pada prinsipnya ketika kita mengambil bidang ini memang ada kekhawatirannya tuh besar banget lah ya. Yang pertama bisa nggak ya gitu kan, udah pasti kayak gitu ya. Aku mah apa atulah gitu kan ya. Uyuhan we aku bisa gitu kan ya. Dan banyak hal yang akhirnya tuh bisa terlewati karena dari bisa jadi biasa gitu kan. Dari biasa jadi bisa gitu kan. Karena hal yang terus diulang-ulang. Wah, Nah, bisa mungkin karena Umi biasa. mendapatkan rezeki tim itu tuh karena mungkin barangkali Umi tadinya kan Umi kan muter tuh sedikit gitu kan, muter sedikit gitu kayak di air gitu Mi. Ada yang namanya pusaran gitu kan. Pusaran itu kan tadinya kecil gitu kan. Karena dia terus muter gitu kan. Muter, 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 muter lama-lama kan jadi besar gitu kan. Pertama yang kena tim lain dulu gitu kan. Tim lain dulu yang kena ya kan. Oh, ini tim lain nih kena gitu. Lama-lama mungkin timnya Umi dari awalnya cuma ngelihat di ujung doang gitu. Ujung doang tuh ngelihat gitu kan. Tapi karena pusaran Umi semakin besar, semakin besar, semakin besar, akhirnya kena lah gitu orang-orang yang berada di ujung jalan itu gitu kan. Yang akhirnya oke deh aku mau seperti Umi gitu kan. Kok Umi kelihatannya semakin keren, semakin oke gitu kan. Kemarin Umi udah pergi lagi gitu kan ya. Masa saya belum sekalipun gitu kan. Dalam 1 tahun Umi udah berangkat 2 kali gitu kan ya. Saya sama sekali belum gitu kan. Nah, itu kan akhirnya memberikan inspirasi yang kuat mungkin gitu ya. Akhirnya beliau mau bergerak. Insya Allah nggak ada yang sulit di sini mah. Yang penting mah mau niatnya kuat, mau belajar gitu kan. Nggak usah mikirin, aduh aku alat-alatnya kurang mendukung, gadgetnya ngehang misalnya gitu kan. Atau kuotanya terbatas, ada kuota kalau di rumah, di luar rumah nggak ada kuota. Nggak usah dipikirin, jalan aja. Orang kita perpanjangan Nabi Ibrahim alaihissalam pasti kan dikasih sama Allah rezeki dengan caranya. Seperti yang saya yang tadi bilang, ada orang yang mitra kita yang nggak bisa ngomong sama sekali karena memang sama Allah ditunjuknya begitu gitu ya, dan dia mau bergerak, mau datang bertamu, bersilaturahmi, Allah kasihlah rezekinya gitu Mi. Dan hatinya tuh memang lempeng gitu Mi, lurus aja gitu, mau diketawain kek, mau dinyinyirin kek, lempeng aja dia mah gitu. Makanya bagus rezekinya Mi. Iya, betul. Dan ini balik lagi ke kayak kita diajarkan oleh Allah tuh untuk berhati luas ya. Jadi di komunitas Arbaitul ini berhati luas, berhati lapang, ikhlas. Ikhlas dalam kemarin kan Umi, Ibu Mel, Assalamualaikum. Kemarin Umi nemu satu video keren itu tentang bisnis ini, keluar dulu sedikit dari ini ya, keluar dulu sedikit dari pesiar dulu. Ya, jadi contoh kan itu mah. Iya betul. Jadi di situ tuh gini, jangan pernah berharap dagangan kita, katakanlah umroh haji ini ada dagangan kan. Jasa lah gitu kan, kita kan jualan jasa Mi ya kan. Betul, jangan pernah berharap gitu dagangan kita tuh dibeli sama saudara atau teman kita gitu betul. Kan gitu. Mungkin kita juga berpikir ini tuh kalimat ini tuh saking kita tuh sering mendapat kekecewaan gitu ya. Ambu sendiri ngerasain saudara ambu, kakak ambu, ya adik ambu, ternyata gak berangkat sama kita gitu kan. Seperti betul. Itu. Nah, namun ketika kita bicaranya itu adalah sebagai sesama nih habluminannasnya lah ya, habluminannasnya, kita wajib memiliki mindset bahwa ini dari seorang mahasiswa ITB yang dia adalah jurusan bisnis ya Bu, dan dia sangat ingat ketika dosennya bilang gini, katanya ketika seseorang temen, jadi gini, pentingnya memiliki semangat keberpihakan. Nah ini digarisbawahi setebal mungkin, semangat keberpihakan. Semangat keberpihakan ini yang akan membuat kita ibaratnya satu sama lain itu saling support, saling menguatkan. Ibaratnya gini lah,
teman kita, saudara kita punya dagangan. Dagangan apalah misalnya, hijab lah, baju lah. Karena kita berpikirnya ingin yang bagus, yang apa, misalnya kita lebih memilih beli ke orang lain. Beli ke orang lain, itu tidak ada kaitan apa-apa. Nah, maka sebetulnya di satu sisi memang itu hak seseorang. Tapi di sisi lain, itu tuh tadi semangat keberpihakannya itu tidak tumbuh. Empati tidak tumbuh. Betul. Kemudian apalagi saling menguatkan untuk sama-sama suksesnya tidak tumbuh. Seperti itu, Ambu. Nah, ini bisa kita miliki nih sama-sama sebagai para pesyiar Baitullah. Ibaratnya kita ibaratnya saudara kita punya dagangan apa, ya daripada beli ke orang lain, ya udahlah makmurkanlah ekonomi saudara kita dengan kita Iya, belanja. sebetulnya gitu. Itu ya, seperti itu. Nah, kalau semua orang, saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita berpikir seperti itu semua, maka yang ada adalah orang dia akan langsung nyari, oh iya, nih misalnya tetangga mau umroh, ngapain aku jauh-jauh, kan ada Umi gitu ya. Betul nggak, Ambu? Harusnya Misalnya, sih seperti itu ya. Ya, betul. Tapi realita tidak sesuai. Realitanya memang kayak gitu, Benar. Tapi ini mindset tentang keberpihakan ini benar-benar menggugah banget gitu, Ambu, untuk Betul. ini di ranah bisnis loh, di ranah bisnis, apalagi di ranah ibadah ibaratnya gitu. Jadi, nah teman-teman jangan takut ya, bagi teman-teman yang kayak kok aku saudara aku umrohnya sama yang lain, nggak apa-apa. Mungkin hatinya belum tergugah untuk kita. Artinya kita terus naikin kapasitas kita ya, Ambu ya. Iya, Tugas kita. betul. Oh, mungkin ada PR-PR kita yang belum kita selesaikan sehingga kita belum pantas tuh dititipin gitu kan. Iya. Diamanahin sama Allah gitu kan, jamaah saudara tetangga kita gitu, orang-orang terdekat kita lah kayak gitu. Jadi iya benar. Nah itu Umi sih tergugah tuh karena gini, karena di satu sisi secara hablum minannasnya kita menyadari ketika perekonomian sekitar kita itu akan bertumbuh jika disupport kayak UMKM lah, Bu. Kayak UMKM. Betul. Dia akan jadi besar kalau apa? Kalau besar support dari sekelilingnya, support sistemnya bagus. Itu. Nah, salah satu yang mungkin kita harus ciptakan ini saat ini adalah support system. Jadi gimana nih teman-teman yang sudah terperangkap kayak kesannya negatif ya. Teman-teman yang sudah terjaring yang ada di dalam komunitas pesyiar Baitullah itu, dia mengepakkan sayapnya bukan cuma dirinya sendiri, tapi bagaimana ayahnya, ibunya, keluarganya, anak-anaknya, saudaranya, tetangganya memahami bahwa kita ada di dalam lingkup pesyiar Baitullah yang insya Allah travelnya juga recommended, amanah, sehingga sekelilingnya dulu bisa menjadikan itu sebagai support system kita gitu yang mendukung. Betul. Saya tuh sering banget ngobrol sama teman-teman yang ibaratnya gini, mereka kan kadang-kadang ada sebuah keluhan lah, anggaplah keluhan lah, gitu ya. Keluhan yang menyatakan bahwa keluarganya tidak mendukung atau pasangannya yang tidak mendukung gitu kan, karena secara sisi finansial masih belum tertutupi gitu kan. Nah sebenarnya kata saya tuh, saya selalu bilang closingin dulu dong keluarganya, kata saya tuh gitu, closingin dulu tuh kalau ke si Bu Mel mah closingin dulu tuh si ayah, kata saya kan itu, karena kan si ayah dulu teh cemburuan katanya teh gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah waktu itu tuh pikirannya Bu Mel tuh gimana nih nge-closinginnya supaya si ayah ini umroh gitu kan. Nah, alhamdulillah kan kemarin tuh berangkat kan September gitu. Ya, sekarang aku memang melihat ayahnya tuh suaminya Bu Mel tuh benar-benar ngedukung banget gitu profesi ini gitu kan. Jadi memang sebenarnya balik lagi nih ke kita Umi gitu. Nih pada saat nih teman-teman di sini sudah memilih sebagai pesyiar Baitullah, maka diri kita sendiri juga harus di-closingkan dulu. Maksudnya apa? Nge-closingin kita tuh pertama kita tahu nih pekerjaan kita itu apa saja yang harus dilakukan. Satu. Yang kedua,
gitu kan. Kita nauin juga nih, kita berada di kendaraan dengan branding apa gitu kan, misalnya Rihlah gitu kan. Maka kita harus ketahui nih Rihlah tuh secara company profile-nya bagaimana gitu kan. Langsung ke situnya produknya apa. Nah, itu secara teknisnya dulu kita kuasain gitu. Nah, barulah dari situ kita setelah menguasai secara teknisnya yang buminya itu, barulah jalur langitnya gitu. Yang dimana di sini profesi pensiar Baitullah itu kan penuh dengan ibadah ya. Ibaratnya pekerjaan dunia tapi dampaknya tuh bisa sampai ke akhirat gitu Mi, gitu kan. Betul. Jadi kualitas diri lah justru yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah mencapai itu gitu kan, kayak misalnya Bu Mel, thank you Bu Mel, apa sudah mampu menggiring ayahnya untuk bisa umroh dengan cara apa Bu Mel? Bu Mel tuh nabung DP umroh buat suaminya, Umi. Gitu. Jadi mau nggak mau suaminya tuh akhirnya bukan mau nggak mau ya, mungkin terdorong gitu. Karena dukungan Bu Mel yang sangat luar biasa, ditambah doa dan Bu Mel bilang bahwa travel ini tuh ABCD gitu kan. Dan beliau juga banyak menyampaikan tentang kelebihan-kelebihannya. Nah, Masya Allah ketika kita datang ke rumahnya, si ayahnya tuh nggak babi bu bebo, ngobrol sebentar sama si Abah sama Om Jin gitu kan, langsung oke, aku berangkat gitu loh Mi. Dasarnya tuh gitu. Ya kan, tapi kan itu ada proses dulu Mi, berapa tahun tuh Bu Mel perjuangannya sampai membuat si ayah berangkat gitu kan. Ya Masya Allah di titik itu ya mungkin memang sudah waktunya pertama, tapi kan ada proses yang dilewati dulu gitu supaya si ayahnya akhirnya percaya, yakin dan mau berangkat bareng sama kita kemarin September. Itu Mi. Kalau kata aku sih kitanya juga harus di closingin dulu Mi. Betul. Jadi ini nih makanya yang paling utamanya adalah mindset di dalam diri kitanya dulu. Baru kita bisa kan gini. Mana mungkin orang bisa mendakwahkan sesuatu yang dia sendiri tidak yakini itu. Nah, kuncinya itu. Jadi para nabi, para sahabat itu dia mendakwahkan sesuatu al-Islam karena mereka sudah meyakini penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh memang satu-satunya zat yang harus disembahkan gitu. Kemudian kayak ibaratnya nih yang relate dengan momentum sekarang ini yaitu Isra Mi'raj. Waktu itu ingat zaman Nabi Firaun, Siti Masitoh itu viral banget ya Bu kisahnya. Kisah Siti Masitoh itu. Jadi demi meneguhkan keimanannya sampai Firaun katakan Tuhan itu aku gitu kata Firaun. Kalau tidak di situ di depannya sudah ada wajan yang isinya minyak panas gitu. Anak-anakmu satu persatu akan aku cemplungin ke situ. Itu kalau ingat kisah itu suka pengen nangis. Kita tuh belum seberapanya, belum ada apa-apa gitu. Kita tuh hanya hari ini mungkin nggak ada uang untuk jalan beli bensin, cuman gitu doang gitu. Cuman seperti itu doang. Kalau zaman baheula anak kita digoreng gitu ya Mia. Iya. Zaman dulu tuh untuk mempertahankan akidah Islam pertaruhan nyawa tuh benar gitu. Jadi dan Siti Masito saat itu kan punya beberapa anak ya, beberapa anak. Jadi dicemplungin satu masih kuat, masih tahan. Ya sudah sampai berjumpa di surganya Allah gitu. Allah sudah ibaratnya menyanggap lah gitu ya. Jadi ketika dicemplungin itu gitu. Jadi Siti Masito tuh melihat dengan kacamata ruhiyahnya bahwa dengan penuh kebahagiaan, tangis bahagia anak-anaknya udah disanggap ku Allah gitu masuk ke surganya. Nah cuman ujian terbesarnya adalah ketika anak yang kecilnya nih Ambu yang masih netek, yang masih ibaratnya masih nyusu gitu, masih digendong sang dibuayan beliau gitu, masih nyusu gitu. Dan kemudian itu juga yang harus dilakukan, pertolongan Allah hadir saat itu. Jadi tanpa harus harus dicemplungin ke situ, akhirnya Allah mendatangkan pertolongan untuk Siti Masitoh. Namun demikian itulah gitu. Ibaratnya untuk mempertahankan sebuah akidah aja benar-benar berapa nyawa tuh dikorbankan. Kita tuh belum apa-apa, ibaratnya kita cuman untuk jalan, ibaratnya berjuang untuk mengajak orang ke Baitullah. Kadang kita
diuji dengan kemiskinan, dalam arti kemiskinan kekurangan lah ya, kekurangan, Iya, nggak betul. miskin kita, jiwanya jiwa, mentalnya mental kaya, jiwanya jiwa-jiwa orang kaya. Cuman kadang kita dihadapkan pada saat ini Allah belum kasih rezeki untuk kita untuk bisa jalan beli bensin untuk apa, tapi kerasa nggak sebetulnya Allah tuh benar-benar memelihara kita banget gitu, Ambu. Iya. Bahkan Umi suka ngerasa benar-benar rasa sangat bersyukur, nangis untuk hal yang sekecil apa gitu, karena Allah tuh benar-benar hadapkan gitu. Kayak contoh misalnya udah nggak ada apa-apa tuh di dalam kulkas gitu ya, udah nggak ada apa-apa tuh di dalam yang bisa diiniin gitu, bahkan tapi kemudian kita harus tetap jalan kan, Ambu, jalan siar, jalan apa, Allah tuh datang kan, entah. Dan yang paling membahagiakan itu adalah sesuatu yang rezeki itu yang datangnya dari Allah gitu, bukan kita. Kayak kita yang mengupayakan, toh contoh gini, kita menawarkan dagangan kepada manusia gitu. Ketika orang tersebut tidak membeli dagangan kita, rasanya kayak ada rasa sedih, kecewa, gimana gitu, Ambu. Padahal kita saat ini lagi perlu, lagi butuh. Tapi kalau Allah yang datangkan tiba-tiba, Mi, aku perlu kowe gitu ya, aku perlu kowe, tolong kirim ya, bla bla, terus tiba-tiba transfer, itu bukannya itu adalah kasih sayang Allah ya gitu. Jadi tanpa kita harus tanpa ada upaya. Kemudian betul. Betul. Kemudian Allah kirim, dan itu senikmat-nikmatnya karunia Allah sebenarnya. Iya. Jadi benar. Mana lagi yang harus kita banggakan gitu? Nggak ada lagi yang bisa kita banggakan dari ikhtiar kita, karena sejatinya 99% ikhtiar kita itu tidak akan bernilai apa-apa ketika Allah tidak bilang kun fayakun. Gitu. Tidak Allah kirimkan, tidak Allah sentuh orang itu untuk membeli dagangan kita gitu ya. Demikian pula siar ini secara menyeluruh kita ngobrolin tentang bukan cuma dagangan dalam bentuk produk, tapi kita sedang menjual jasa perjalanan ibadah haji dan umroh gitu. Iya. Seperti itu, Ambu. Banyak keterkaitan seperti cerita Umi gitu ya. Aku sendiri juga pernah merasakannya gitu kan. Ketika beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2014, Mi. Waktu itu kan saya kemana-mana pakai motor ya, Mi. Karena mobil diambil gitu kan, rumah diambil semua, pokoknya gitu kan. Tinggal motor doang. Motor juga bukan motor bagus, Mi. Nah, waktu itu tuh kita tuh harus keluar rumah kan, karena pada prinsipnya kalau diem aja di rumah pasti kita sendiri juga makin stres lah gitu ya, karena kan pada saat itu lagi tinggi-tingginya orang nyariin kita kan. Nah, waktu itu keluar nggak ada bensin tuh motor gitu, Mi. Aku tuh di dompet cuman ada uang 5.000, etage recehan, Mi, sarebuan mun teu salah gitu kan. Nah, waktu itu teh ada kayak sepuh gitu, Mi, kayak seminar gitu di daerah Soekarno-Hatta di Rumah Makan Padang waktu itu. Kita tuh harus ke sana gitu kan, karena kita sebagai pembicara. Nah, pada saat kita mau ke sana, jadi nyambung gitu, Mi, kegiatannya tuh gitu. Jadi kita mau kemana. Nah, pada saat itu kita kan pergi dari subuh tuh, Mi, dari pagi lah, di jam 5:30 gitu kalau nggak salah, keluar. Kan nggak sarapan kan, Mi, lapar tuh gitu kan. Si Abah tuh kalau nggak salah bekal minum gitu, entah kopi apa teh manis gitu kan. Terus udah gitu aku bilang gini, si Abah nanya itu uang mau buat beli bubur atau gimana, katanya gitu ya. Udah nggak cukup, kata saya teh makan bensin, kata aku teh ya udahlah beli bensin, kata aku teh gitu ya. Nah, uang 5.000 itu teh akhirnya teh beli bensin lah, Mi, kan eta mah paling sabaranya setengah liter kan, teu meureunnan kan gitu. Nah, tapi kan untuk motor lumayan bisa jalan. Gitu. Belilah bensin gitu kan. Datanglah kita ke rumah silaturahmi gitu ya. Ya Masya Allah lah, yang namanya silaturahmi rezekinya kan kita dikasih makan kan gitu, Mi ya. Makanya kan aku walaupun katakanlah susah secara finansial, badan gemuk kan, Mi, gitu kan. Karena aku tuh bener-bener sama Allah tuh dijamin gitu, makanan dari pagi sampai tengah malam makan terus gitu kan. Itu tuh pernah sampai kayak gitu. Nah, begitu sampai ke tempat seminar, kita ketemu nih gitu kan sama teman-teman. Nah, adalah salah satu tim kita gitu kan yang ngobrol gitu sama si Abah gitu. Nah, ceritanya dia curhat gitu kan, curhat tentang keberadaan ekonominya gitu. Ya kan kita dalam hati begini, gue juga sama-sama susah ya Allah gitu kan. Tapi
kita teh ya bagaimana kita menjadi sosok leader yang harus mensupport dirinya gitu ya, supaya dirinya tetap bersemangat gitu kan dalam siar gitu. Nah, insya Allah keajaiban itu bakal ada, Mi. Nah, pada saat saya benar-benar nol, Mi, dompet nggak ada, di rekening nggak ada, apa yang terjadi? Tiba-tiba aku ada yang ngehubungin mau daftar haji, Mi. Masya Allah. Daftar haji 2 orang. Itu mah langsung cash and carry, langsung bayar nomor porsi, Mi. Gitu. Masya Allah. Di hari yang sama, Mi. Gitu. Itu tuh udah nggak aneh kayak gitu-gitu tuh, Mi. Benar-benar. Jadi kadang gini, kadang kita posisinya tuh harus benar-benar dinolkan dulu sama Allah, bahkan diminuskan, baru kemudian kita totalitas. Dan rasa kedekatan sama Allah juga itu beda kualitasnya, beda banget gitu. Di saat walaupun kita menyadari ya, kita hanya hadir mungkin untuk yang lainnya mah udah better ya, udah better. Jadi harus hadir kepada Allah tuh di setiap momentum ya, baik itu momentum di mana dia bahagia, di mana dia sedang diuji. Tapi rata-rata manusia itu kan hadir mendekat kepada Allah itu di saat momentum dia benar-benar diuji dengan keterpurukan, dengan kekurangan, dengan kelaparan, dengan ketakutan, dia baru benar-benar hadir sama Allah. Tapi walaupun begitu, Allah tuh selalu saja ngasih ambu, selalu saja menolong. Ibaratnya kita tuh udah ngelupain terlalu banyak, udah nggak aneh ya ambu, tapi melewati prosesnya benar-benar kita harus tenang, jangan galau. Benar banget. Bener. Jadi tuning gitu di ibaratnya nah kan kadang-kadang ini bisa jadi terulang loh, kisah ambu yang lalu itu bisa jadi terulang. Mungkin di sebagian kalangan orang-orang yang tidak ada di dalam komunitas ini, ibaratnya komunitas ajaib lah ya, keajaiban. Itu aneh, masa sih gitu selevel ambu yang setahun bisa bolak-balik ke Baitullah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Masa sih sama sekali sampai gak ada buat beli bensin gitu kan, orang kan menganehkan itu kan. Gitu. Padahal benar-benar yang namanya justru inilah Allah tuh hendak memperlihatkan. Kalau yang kamu minta materi, kata Allah, kalau yang kamu minta tuh keberlimpahan uang, sebenarnya ya sudah selesai gitu, aku bisa kasih saat ini juga, tapi kamu mau pilih Allah dan Rasulnya atau bukan gitu kan. Itu kan dialog Rasulullah dengan Siti Fatimah kayak gitu. Nah kita juga ini di kehidupan kita yang saat ini, ketika kita dihadapkan cuman ada uang 10.000, bisa awet tuh 10.000-nya sampai 1 minggu, kok bisa gitu. Karena setiap kita mau beliin sesuatu, ternyata Allah kasih itu sesuatu itu yang kita perluin gitu. Sehingga si uang itu nggak perlu keluar lagi gitu kan. Dan akhirnya Masya Allah suka gini, dan suka merindingnya adalah ketika kita flashback misalnya, ketika kita punya banyak rezeki ya Bu, misalnya 10 juta berapa, kemudian kita porsi-porsikan nih, alokasi, tiba-tiba bisa jadi dalam 2 hari itu habis loh Abu, si uang itu, ya kan? Ya betul. Dalam 2 hari uang itu benar-benar habis, 10 juta loh. Betul. Nah tapi di sisi lain Allah tuh menunjukkan keajaibannya, hanya punya 10.000 itu bisa bertahan 1 minggu, itu gimana ceritanya gitu. Jadi dalam hal ini ada banyak hal yang kita tidak bisa logikakan terus secara otak kita gitu, secara pemikiran kita, logika kita. Nah ini bahagianya, beruntungnya kita berada di komunitas ini gitu, berada di ranah tugas ini gitu, tugas suci ini. Jadi benar-benar kalimat biarkan aku yang pelihara rizkimu itu benar-benar gitu, di situ ada ini letaknya. Dipelihara diri kita dan juga keluarga kita. Aku tuh gini Mi, selama perjalanan siar Baitullah gitu ya, makanya aku nggak pernah gimana-gimana sama teman-teman yang ibaratnya ada rasa ketidakyakinan itu, aku nawain banget gitu. Karena memang rasa ketidakyakinan itu pasti akan mengganggu diri kita ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasi kan.
gitu kan. Jadi ketika kita berharap ternyata kok yang datangnya kejadiannya luar biasa gitu, ugal-ugalan gitu yang kejadiannya gitu kan, yang sampai akhirnya tuh marah gitu kan, kecewa gitu kan, bahkan akhirnya jadi saling menyalahkan gitu kan. Nah, itu tuh pernah banget aku lewatin gitu. Dan jadi makanya ketika ada teman-teman yang bercerita atau aku perhatikan mereka sedang dalam menghadapi situasi itu gitu, ya itu adalah sebuah proses yang pasti akan dilewati gitu. Siapapun itu gitu, pasti akan melewati proses itu. Nah, cuman kalau kita menjauh dari komunitas, maka pasti itu kita akan lenyap gitu. Karena tidak ada penguat gitu, kan? Betul. Maka ke teman-teman di saat lemah harus mendekat ke komunitas tuh bener loh. Itu tuh sangat-sangat menguatkan banget, ya kan? Gitu. Betul. Karena ketika kita bergabung dengan komunitas, ya, kita akan bertemu dengan sesama diri kita yang memiliki frekuensi yang sama, gitu. Nah, apa yang membuat saya tuh yakinnya yang tadinya turun, gitu ya, bisa naik lagi, walaupun ada turun naik. Saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan tingkat tinggi, gitu, Mi. Ada orang yang yakinnya tuh di atas rata-rata, gitu kan. Betul. Nah, saya tuh guru keyakinan saya tuh ada dua. Guru keyakinan saya yang pertama leader saya, yang kedua adalah teman siar saya gitu. Nah, ini tuh orang yang memiliki keyakinan, tapi kalau misalnya saya dengerin kok nggak masuk logika dia gitu, keyakinannya dia tuh gitu. Karena saya ini orangnya realistis gitu. Jadi mentor aku bilang Bu Ira itu orangnya realistis. Jadi Bu Ira itu nggak akan cepat percaya kalau nggak lihat yang suksesnya gitu kan. Nah jadi nah jadi aku tuh kan ngelihat dua orang ini yang ibaratnya secara background mereka tuh bukan siapa-siapa, Mi. Yang satu tukang sendal, yang satu seorang ibu rumah tangga banget gitu, yang anaknya tuh dia harus membesarkan 4 orang anak sendirian gitu. Nah kan mereka itu ngejalanin si arba itu loh gitu ya, Mi ya. Dan mereka tuh bisa hidup dengan keyakinan itu dan bahkan bisa besar hidupnya, bahkan sejahtera, Mi, hanya dengan pola keyakinan yang mereka pegang gitu. Dan itu tuh menginspirasi saya banget gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya udah turun gitu ya keyakinan aku, ketemulah sama mereka, rada naik lagi gitu, Mi, gitu. Turun lagi keyakinan aku, ketemu sama mereka lagi, rada naik lagi gitu, Mi. Jadi si up and down itu tuh biasa gitu. Nah, tapi upayakanlah gimana nih caranya supaya kita tuh yakin banget gitu. Nah, pada saat itu aku tuh pernah kayak yang diingetin gitu, terus bukan maksud yang diingetin ya, tercerahkan lah, langsung kesadarin gitu, sadar gitu. Jadi ketemu sama siapa ya waktu itu tuh, pokoknya ada ketemu orang, si orang itu ngomong begini, dia nggak tahu saya, dia juga orang baru gitu, ibaratnya leader baru lah, baru daftar gitu. Dia bilang begini ke aku, ya Allah gitu, ambuma gitu ya, bisa umroh teh menisiga kacai karena gitu ya, isiga kayak ke air gitu, kayak bulak balik teh menikah ya gampang gitu ya. Saya sendiri gitu ya, sampai sekarang teh meni belum aja. Dan beliau ini tuh bukan orang sembarangan, Mi. Beliau ini kan ibaratnya kalau menurut saya mah solehah lah gitu kan, bener-bener sosok yang seharusnya dia yang lebih duluan ke Baitullah gitu kan. Teh Irama meni gampil menikah di tukar dieu teh gitu. Teu aya non teh mencukur mah teh hijab gitu, nggak ada halangan gitu. Jadi kalau misalnya mau pergi ya pergi aja gitu kan. Mau kapan aja ya pergi aja gitu, kayak gitu Mi. Gitu. Aku tuh nggak bisa ngejawab langsung gitu, Mi. Aku rada mikir dulu. Ya mungkin sayanya ada di bidang ini kali, Bu, gitu kan. Pertama saya awalnya ngejawabnya gitu dulu. Ya mungkin sayanya kali ada di bidang ini. Kadang kita sendiri sebagai yang ada di sininya kadang nggak menyadari itu, Ambu. Jadi sampai tersadarkannya tuh ketika orang melihat gitu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa jadi cermin untuk diri kita kan, tapi orang lain tuh melihat cerminan kita. Maka orang lain melihat, enak ya si Ambu sering bolak-balik, enak ya Umi sering bolak-balik ke Baitullah. Kitanya sendiri lebih fokus pada bukan tentang sering bolak-balik ke Baitullahnya, tapi fokus pada persoalan yang sedang dihadapi saat ini. Jadi tidak menjadikan itu sebagai karunia terbesar yang wajib disyukuri banget gitu. Kadang-kadang di posisi iya benar gitu, benar, Bi. Ya, nah si orang ini tuh ngomong ini sanes eta Ambu cenah. Karena Ambu banyak menolong orang bisa ke Baitullah. Aku teh ngahuleng, Mi. Di situ teh. Iya, gimana kata aku teh nanya lagi gitu. Jadi Ambu mah banyak menolong orang bisa umroh cenah.
Makanya sama Allah teh dikasih muncul orang mah fast track Jadi apa sih, jalan. kayak jalur khusus gitu buat ambu bisa bolak-balik umroh gitu. Karena ambu Ya. banyak membantu orang ke Baitullah gitu. Jadi bukan kita membantu jamaah aja mau umroh nih. Leader-leader gitu kan, tim kita yang bergabung di komunitas kita gitu kan, komunitas Rihlah. Itu kan sama aku banyak dibantulah ceritanya gitu kan, supaya mereka pintar bicara, supaya mereka bisa posting, supaya bisa mereka apa gitu kan. Nah, beliau tuh melihat itu Mi gitu. Jadi Yes. jadi ambu mah seueur ngabantos jalmi anu tiasa ka Baitullah. Matakna ku Allah dipasihan apa jalur cepat kata dia gitu untuk bisa umroh. Masya Allah, aku tuh langsung di situ merinding si Ami ngedengernya. Aduh siapa ya, ibu siapa aku lupa, tapi aku tahu itu mukanya Mi. Ya Allah. Kalau nggak salah mitranya Kang Isa deh, kalau nggak salah. Tapi kadang-kadang Allah suka datangkan itu untuk mengingatkan kita sih gitu. Jadi entah dari suara dan kata-kata siapa, tiba-tiba itu tuh jadi petunjuk, jadi wahyu, jadi hidayah untuk kita gitu. Kadang kitanya sendiri nggak nyadarin itu, nggak nawain itu. Benar Mi. Jadi ya kayak gini, sudah sejauh mana kita mensyukuri bahwa sepanjang perjalanan kita di komunitas ini Allah sudah perjalankan kita begitu banyak kan gitu, begitu banyak. Tapi kadang-kadang rasa syukur kita tuh hilang hanya karena terdistract oleh satu persoalan saja gitu. Akhirnya itu tidak terungkap gitu. Maka Allah hadirkan seseorang yang akan mengingatkan kita terhadap itu gitu. Jadi mungkin bisa jadi orangnya mah sampai sekarang nggak tahu siapa namanya. udah nggak tahu lah dia ada di mana gitu kan. Cuman aduh siapa ya namanya si ibu siapa gitu. Tapi saya yakin kalau saya ketemu orangnya saya apal gitu. Dan itu tuh benar-benar langsung menyadarkan saya banget gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi kita kan kepikirannya tuh program gitu kan ya. Bagaimana kita bisa Kak Emma Armina Daily. Assalamualaikum Ambu Ira dan Umi Tince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya kan waktu itu kan aku kan langsung apa ya terperanjat langsung ngahulang gitu kan, bener oge ya gitu kan ya, tanpa sadar gitu. Jadi astagfirullah gitu kan. Jadi kadang-kadang kita selalu fokus kepada apa yang menjadi kesulitan kita gitu ya, tapi kita sendiri lupa apa yang sudah kita lakukan itu sebenarnya itulah gitu. Jadi memang pada prinsipnya dari dulu saya tuh nggak pernah berhenti Mi. Jadi kalau udah muter aja gitu. Maksudnya muter tuh kan nggak selalu harus keluar rumah ya teman-teman, karena kan sekarang zamannya sudah beda gitu kan. Jadi pokoknya yang sebisanya saya lakukan gitu. Pada saat ini saya hanya bisa bantu teman-teman bagaimana posting, bagaimana apa segala macam, ya saya lakukanlah di situ gitu kan. Pada saat itu saya baru bisa untuk membantu teman-teman untuk menjadi presenter, oke, saya lakukan itu gitu. Pada saat itu bahkan saya sendiri juga suka lupa untuk siar buat diri sendiri gitu. Tapi sama Allah tuh selalu aja disamperin gitu, Mi, kayak keberangkatan sekarang gitu kan, dihadirkan gitu kan tiba-tiba gitu kan. Ya gitu. Nah itu kan akhirnya tuh membuat kita tuh jadinya tuh ya Allah harus banyak bersyukur gitu. Jadi kalau kesannya tuh sekarang itu yang terjadi itu karena kita sendiri suka lupa bersyukur gitu. Maka yang paling utama itu adalah bangun tidur bersyukur, mau tidur bersyukur lagi gitu. Pokoknya bersyukur gitu aja nih sekarang mah. Kalau kita fokusnya pada persoalan kita, rasanya kayak hidup ini ya cuman itu aja gitu, kayak akhirnya jadi menyalahkan Allah, menyalahkan sekitar seolah-olah. Iya betul. Betul. Kayak ya ampun sampai sebegininya aku gitu ya, sampai sebegini. Padahal sebetulnya ketika kita mensyukuri banyak hal yang lainnya, bahkan orang nggak akan pernah bisa melihat itu semua gitu. Kayak misalnya kalau nggak diceritakan sama Ambu tuh pernah di fase dimana hanya uang 10.000 kemudian harus jalan siar. Dan memilih ini mau dibeliin bubur atau dibeliin bensin atau dibeliin apa gitu kan, nggak akan pernah tahu karena kan taunya rumahnya gede, kendaraannya punya, bla 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 kan itu kan seperti baru tahu sekarang ya. Ya, seperti itulah teman-teman seperjuangan ya. Jadi siapapun teman-teman sebagai peziarah Baitullah profesinya gitu kan.
Memang ini profesi yang langka, tapi bukan berarti ini tidak bisa menjamin untuk keberadaan kehidupan kita, gitu kan ya. Barangkali secara sukses duniawi belum terlihat, tapi insya Allah kita akan dapatkan asalkan kita sabar. Karena yang paling intinya kan adalah syukur ikhlas sabar kan ya. Di sini tuh syukur ikhlas sabar tuh benar-benar harus kita pakai gitu. Dan proses yang harus kita lewati itu adalah bagaimana menaikkan kapasitas diri, upgrade terus gitu loh, upgrade terus gitu. Bukan berarti kita harus menjadi sosok yang menjadi panutan luar biasa, jadilah tetap diri sendiri gitu kan. Tapi kemampuan kita tetap terus dinaikkan. Ya bagaimana si skill ini bisa menyentuh arsy-nya Allah sehingga Allah ridho gitu untuk menitipkan para tamunya melalui kita gitu. Dan Allah pun mempersilahkan kita, mengizinkan kita untuk menemani para tamunya sampai ke Baitullah. Gitu ya Mia, pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Insya Allah ini menjadi spirit untuk kita semua, terutama tim yang saat ini sedang berjuang ya. Kalau Januari belum Allah izinkan, bukan berarti putus sampai di sini. Betul. Ikhtiar kita, karena setiap momen ada keberangkatan, entah keberangkatan yang mana yang Allah akan izinkan untuk kita membersamai jamaah-jamaah kita. Namun demikian yang terpenting adalah kita tetap berjuang untuk menyerukan ke sebanyak-banyaknya umat muslim supaya kita jadi jalan orang menuju ke Baitullah, dan itu insya Allah kita sudah menabung pahala dan amal soleh terbesarnya gitu ya. Iya. Teman-teman sebelum ditutup ada sebuah kata yang ingin banget saya sampaikan. Baitullah tidak memanggil orang yang sempurna, tapi Baitullah menerima orang-orang yang mau memperbaiki diri. Jadi teruslah kita memperbaiki diri supaya Allah pun menerima kita nanti di sana. Banyak kejadian-kejadian ajaib yang ibaratnya kita di sini bilang nggak ada uang, tapi akhirnya kita bisa menginjak tanah suci tanpa kesulitan apapun. Padahal harga bisa dibilang nggak ada yang murah untuk ke sana gitu ya. Umi, mungkin akhir kata sebelum kita tutup acara butir ini, saya ucapkan selamat datang para pesiar Baitullah yang baru bergabung, yang sudah bergabung tetaplah semangat, jadikan diri kita menjadi manfaat. Insya Allah selama kita ikhlas membantu orang-orang untuk bisa ke Baitullah, baik itu kepada calon jamaah maupun kepada tim kita, maka pasti Allah akan memudahkan jalan kita menuju Baitullah. Terima kasih dari saya Umi, insya Allah kita ketemu lagi besok. Kita tutup acara ini dulu dengan berdoa bersama ya Umi ya. Oke, ya alhamdulillah ya Allah, semoga apa yang diobrolin pagi hari ini menjadi spirit baru untuk teman-teman untuk terus berjuang ya tanpa henti, jadi jalan kebaikan untuk sebanyak-banyaknya umat. Kita yakini penuh bahwa ketika kita menolong agama Allah, intang surullah yang surukum wa yusabit akdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan akan meneguhkan engkau. Gitu. Jadi terus saja karena apa yang kita bisa lakukan adalah dari Allah juga, pertolongannya dari Allah juga akan menolong kita. Jadi bismillah, yuk kita sama-sama beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan istighfar kita mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan membuat Allah Subhanahu wa taala terenyuh ya, sehingga berkenan untuk menolong diri kita dari segala apa yang sedang kita hadapi saat ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma
Ya Allah, di waktu duha ini kami memohon kepadamu ya Rob. Allahumma inni duha-duhauka wa baha-bahauka wa jamala-jamaluka wa quwata-quwatuka wal qudrata-qudratuka wal ismata-ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anjilhu wa in kana basiran fawasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini ya Rabb. Sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu ya Rabb. Kecantikan dunia ini adalah kecantikanmu ya Rabb. Dan segala apa yang di dunia ini adalah milikmu ya Rabb. Maka ya Rabb, mudah bagi engkau ya Rabb menurunkan yang jauh ya Rabb dari langit. Jika rezeki kami masih di langit ya Rob, maka turunkanlah ya Rob. Jika masih jauh, dekatkanlah ya Rob. Jika masih di dasar laut ya Rob, keluarkanlah ya Rob. Jika haram ya Rob, sucikanlah ya Rob. Jika sedikit, perbanyaklah ya Rob. Dan jika banyak, berkahkanlah ia pada kami ya Rob. Sesungguhnya ya Rob, segala sesuatu yang telah engkau limpahkan kepada orang-orang sebelum engkau, maka itulah yang kami harapkan hadir di kehidupan kami ya Rob. Segala sesuatu yang telah engkau karuniakan kepada para nabiin, para solihin, para suhada, dan para sidikin ya Rob, maka pantaskanlah kami ya Rob untuk bisa menerimanya ya Rob. Ya Allah, pagi hari ini ya Rob, kami memohon kepadamu. Inilah kami para pesyiar Baitullah-Mu ya Rob. Inilah kami orang-orang yang berniat untuk terus istiqomah menyampaikan kebermanfaatan, mengajak sebanyak-banyaknya umat muslim ke rumah-Mu ya Rob. Kuatkan kami ya Rob, kuatkan hati kami, kuatkan mental kami, kuatkan jiwa kami ya Rob, agar tetap tegak lurus menyampaikan kebaikan, kondisi apapun di kehidupan kami yang kami hadapi ya Rob. Segala kekurangan, segala keberlimpahan, segala ketakutan, dan segala hal yang begitu kami takutkan di dalam kehidupan ini ya Rob. Sesungguhnya cinta Engkau lebih baik dari segala kekhawatiran yang kami miliki ya Rob. Maka ya Allah, bagi Engkau mudah menunjukkan kun fayakun-Mu ya Rob pada hamba-hamba-Mu yang yakin akan kuasa-Mu ya Rob. Maka dari itu ya Allah, bantu kami ya Rob. Selesaikan hajat-hajat kami ya Rob. Selesaikan keperluan-keperluan kami ya Rob. Dan jadikan segala keperluan-keperluan kami ini ya Rob bukan menjadi tujuan utama kami ya Rob. Dan kami tetap ada di jalan-Mu, istiqomah tegak lurus untuk terus menghambakan diri kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umul Quran al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih ya Umi untuk pagi hari ini, bahasannya keren Terima banget. kasih Umi. Ya, semoga semuanya bisa mendapatkan manfaatnya ya Umi ya. Amin ya Rabbal alamin.